Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik yang di TikTok maupun yang di YouTube. Ya. Dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara ataupun dalam negeri, nah ini kiriman dari negeri jiran ya, saudara kita, sahabat kita ngaji di Isra Islam Rasional dari negeri jiran, dari Sarawak ya. Ini sudah lama nih dikirimnya, ada 6 atau 7 dengan berbagai warna. Nah, warna ini belum pernah aku pakai, ini aku pakai ini ya. Untuk semua pewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, yang di Amerika lama nggak muncul, mungkin sibuk ya. Yang di Arab juga ya. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan dan diunggah ulang. Apalagi diadu dengan video-video lain yang juga potongan, itu jadi kacau nanti ya. Kasihan yang nonton, apalagi yang nonton geblek, nggak pernah konfirmasi ke sumber aslinya, akhirnya ya mau aja dia dibohongi gitu ya. Oke. Kalau berkepentingan ada perlu terhadap video-video kajian Gus Beti, nggak tahu sekarang ada berapa ribu itu video kajiannya ya, sepertinya sudah 2000 lebih. Silakan saja ajukan permohonan konfirmasi lewat nomor WA yang ada di setiap awal video kajian yang di YouTube itu, yang warnanya kuning, di situ ada nomor WA-nya. Jadi aku bukan gaib, sesuatu yang tidak bisa disentuh, enggak ya. Aku orangnya terbuka aja ya, bisa disentuh oleh siapapun. Silakan konfirmasi di sana. Kalau nanti memang itu sangat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dinamika diskusi-diskusi yang ilmiah, ya pasti aku kasih lah ya. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Oke, minum dulu semuanya. Mungkin baru saja selesai olahraga di Ahad pagi ya. Sekarang kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kafir boleh ngaji, yang Islam juga boleh ngaji. Karena ini memang untuk dua, untuk yang kafir, untuk yang Islam. Yang kafir itu nanti di surat Az-Zukhruf yang 61 nomornya. Yang Islam nanti yang 60. Ya ternyata sebagaimanapun aku menjelaskannya sejelas-jelasnya, sebetulnya ini kan sudah aku jelaskan, tapi dia dalam membangun sebuah silogisme ya, Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi gitu ya. Karena kalau kita tanya terhadap saudara-saudara Islam kita yang tiada henti-hentinya aku menyampaikan, tinggalkan itu. Itu akidah saudara Kristen kita. Kita hormati saja. Jangan lalu lu mengimani juga, itu jadi kacau. Ya, tidak ada ceritanya orang hidup sekian lama gitu. Bayangkan kalau abad 1 Masehi sampai sekarang sudah 20 abad. 1 abad 100 tahun, berapa tahun itu masih hidup. Itu pun kalau
dunia berakhir sekarang. Kalau masih lama lagi, dan Al-Quran sudah mengatakan kataman Nabi, ya. Nabi penutup itu Kanjeng Nabi Muhammad, ya sudah, lu nggak usah lagi ngoceh bilang, oh ini turun tidak sebagai Nabi. Kalau nggak sebagai Nabi ngapain diturunkan? Gitu loh, ya. Videoku sudah aku bikin itu ada 11 seri, dan aku mengatakan dalam video tersendiri, kalau kamu ngomong, ini khususnya untuk yang Islam, Kanjeng Nabi Isa turun lagi, kamu harus berani mengatakan ada tugas yang belum tuntas dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lu berani nggak ngomong gitu? Ini video ini jangan lu potong. Orang sudah selesai semua kok. Masih ada Nabi lagi turun, nanti dibikin lagi apologetik. Oh dia tidak membawa syariat baru. Nah, terus ngapain? Nah, biasanya mereka yang ngotot itu larinya di mana sandaran Alkitabiahnya yang Qur'ani, larinya ke Az-Zukhruf 61. Gitu loh. Padahal Az-Zukhruf 61 itu tanpa kita dekonstruksi, kita ikuti saja terjemahan Depak yang aku tidak setuju itu pun tidak mengatakan Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, gitu loh. Jadi pertarungan itu ada di hadis. Hadisnya harusnya dipahami. Didukung Quran enggak? Yang enggak lah. Orang itu akidah saudara Kristen kita dalam konteks kedatangan yang kedua. Dan itu pun sangat menarik untuk kita diskusikan di eksternal Islam dan Kristen. Tentang kedatangan yang kedua itu sebetulnya bagaimana ceritanya. Nah itu aku sudah bahas juga itu. Ya. Bahwa bagaimana moralitas seorang yang akan meninggalkan katakanlah panglima seorang panglima meninggalkan pasukannya gitulah ya. Terus pasukannya kan down, ditinggalkan panglimanya. Supaya nggak down bagaimana? Ya dibikinlah sebuah cerita tentang kedatangan kedua. Enggak, nanti gue nanti datang lagi. Gue sekarang menyiapkan tempat di surga, nanti gue jemput lu. Gitu loh. Nah, itu juga masih terbuka untuk didiskusikan ya, baik internal Kristen maupun eksternal Islam Kristen. Itu akidah saudara kita Kristen. Ya kita hormati saja, bukan lu terus amini dan lu imani. Dari amin iman, kacau. Ya. Jadi sebetulnya surat Az-Zukhruf itu sudah aku bahas, cuman itu untuk pijakan Alkitabiah menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, gitu. Ya. Nah, karena ternyata ya aku baca komen-komen kemarin di internal Islam sendiri ya, kalau dikerucutkan lagi di internal santri Isra sendiri ada yang kurang jelas, khususnya di ayat yang ke-60 pertama. Yang kedua, kafir-kafir ini ya berusaha menggunakan surat Az-Zukhruf 61 itu untuk melakukan apoteosis atau deifikasi, sehingga Yesus itu suka tidak suka, mau tidak mau dialahkan. Nah, dengan dua pijakan ini maka aku berpikir ya oke lah, perlu juga akan kita kupas tuntas dalam satu video khusus Az-Zukhruf. Belum, tajuknya belum ya. Quran surat Zukhruf ya, ayat yang ini 43 ini ya, surat 43. Ayatnya yang 57 sampai 67. Ini tajuk kita. Supaya yang teman-teman Islam sendiri paham tentang malaikat, khususnya di surat Az-Zukhruf ya yang ke-60,
dan teman-teman kafir juga paham, nggak ada ceritanya Al-Quran itu melakukan apoteosis atau deifikasi. Enggak, itu sesuatu yang menjijikkan. Ya, oke. Maka aku mengambil sebuah keputusan, oke dah, kita kaji ya, dan kita bikinkan video khusus. Jadi video khusus ini itu ya. Yang kemarin sudah aku janjikan ya, dan mohon dipersori, kemarin itu kita kajiannya tidak sampai 1 jam tentang si itulah ya, males sudah nyebutnya ya. Yang ikuti kemarin mestinya tahu ya, karena ada tamu. Jadi dalam Islam itu ada adab bertamu dan adab menerima tamu gitu ya. Mbah Su atau Kang Su kami memanggilnya itu dulu, kami bertetangga. Ketika dia pindah, aku pun ikut pindah, bertetangga lagi, cuman sedikit lebih jauh daripada awalnya. Jadi kami bertetangga itu sekitar 7. Ranti itu belum ada, Graito masih TK nggak salah. Jadi 10 tahun, belasan tahun mungkin kami bertetangga gitu ya. Nah, karena aku pindah rumah, dia katakanlah apa ya, berkunjung ke sini ya, bawa kue. Itu kaosnya bapak dieret-eret, dieret-eret sama Moka ini, Mokong ini. Ambil tuh, terus masuk ke sana, nanti kotor ini. Moka, jangan gitu dong, ini kucingku ini. Kalau Momonya lebih kalem, ini Moka lebih terengginas. Bawa sini tuh, bisa bawa sini tuh, kucingku. Tapi dia bukan kucingnya penguasa ya. Tapi mirip kucingnya penguasa. Pegang. Aduh sulit. Ya udah. Ya. Lihat aja di videoku playlist kucing ya. Itu nanti ada itu ya. Ketika mau ke aku mandiin. Oke. Dalam Islam ada adab bertamu, adab menerima tamu gitu ya. Dia kan nyambangi ke sini ya, ikut bersukacita atas sekarang aku sudah menempati rumah sendiri, merupakan karunia Gusti Allah Agung. Lewat sholawat juga yang memberikan sholawat aku nggak lupakan ya. Dia datang ke sini ya, aku nggak enak kalau aku tinggal lama-lama. Akhirnya kita selesai di menit yang ke-45 dan aku terus menemui tamu terhormatku gitu. Dan kemarin aku janjikan kita akan bahas Az-Zukhruf 43 ini ya. Oke. Sebentar, punyaku kok macet ya. Oke. Untuk yang di TikTok tolong bantu tap-tapnya ya, bantu tap-tapnya. Tolong bantu tap-tapnya ya, supaya tidak rungkat. Oke. Kita akan mengupas surat Az-Zukhruf itu dimulai ya dari ayat 57. Tapi sebelum ke sana, aku akan menjelaskan dulu surat Al-Anbiya. Ya. Ayat 21 ya. Perhatikan ya. Quran surat Quran surat Al-Anbiya ya. Itu yang aku jelaskan 25, 92, 98 ya. Ini 25, 92, 98 ya. Aku pilih yang itu mengerucut pada apa yang sedang akan kita bahas nanti ya. Oke. Kita buka surat Al-Anbiya surat 21 yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Dan kami itu Gusti Allah Agung ya.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, melainkan kami wahyukan kepadanya, ya, bahwasanya tidak ada, ya, kalau guruku nggak mau Tuhan, guru Al-Qur'anku, ya, dia kalau ilah ya ilah, rob ya rob gitu ya. Tuhan nggak mau, tapi ya sudahlah, aku bisa maklumnya. Kalau aku masih mau lah ya. Ya, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya. Perhatikan, Kanjeng Nabi Allah mengendikan berucap ya kepada Kanjeng Nabi, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi semangatnya tauhid. Dari mulai Kanjeng Nabi Muhammad, ya, kalau kita tarik ke belakang nih, ya, Kanjeng Nabi Muhammad, ya, ini kita tarik ke belakang sampai Kanjeng Nabi Adam. Ini satu, sesembahannya itu cuma satu ya. Kalau saudara Yahudi kita YHWH atau YHWH, ya, kalau kita alif lam lam ha. Ini loh. Nah, nanti apakah YHWH itu alif lam lam ha, itu menarik juga diskusinya karena terjadi perdebatan juga. Di internal Islam sendiri terjadi perdebatan. Ya, apakah yang kita sembah itu sama yang disembah orang-orang Yahudi, saudara tua kita? Itu nanti ya. Tapi intinya di ayat yang ke-25 ini, ya, dikatakan ya oleh Gusti Allah Agung bahwa aku mengutus nabi-nabi sebelum kamu itu semuanya mengatakan la ilaha illallah, gitu loh. Tiada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Inilah konsep yang kita sebut tauhid. Nah, nanti kafir itu tanya itu, ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Nah, yang ditanya Islam yang geblek juga, nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah baca Quran, ya repot, nggak bisa jelaskan. Dan itu videonya sudah aku bikinkan. Ya. Kan kamu ngomong sama teman Kristenmu, ada nggak Tritunggal, kata Tritunggal di dalam Bible, khususnya Perjanjian Baru? Sampai modar mbok cari nggak ono. Terus yang Kristen nggak mau kalah, tanya sama yang Islam, ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran? Yo sampai modar mbok goleki nggak ono. Kalau kamu tidak memahami yang artinya tasrif. Kalau kita ngaji di pondok pesantren ya, ngaji bukan nahu sorob ya, tapi sorob nahu. Kalau gue bilang sorob nahu bukan nahu sorob. Itu ada yang namanya tasrif. Nah, ini tauhid ini mengalami pemecahan kata, mengalami tasrif. Jadi dia punya sandaran bahwa tauhid itu sandarannya ahad. Ini sekilas saja ya, ahad. Dia mengalami tasrif menjadi tauhid. Nah, kita jelaskan gini pada kafir nggak tahu nahu sorob ya repot juga. Gitu loh. Sekarang kembalikan tanya sama mereka, ada nggak Tritunggal itu tertulis Tritunggal? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada nggak sandarannya? Dari mana Tritunggal itu? Nggak bisa, karena mereka terjemahan. Kalau ini original teks. Ngerti gue? Ojo goblok ngaji. Videonya lihat, sudah ada itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ya, Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum kamu itu semuanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan sembahlah aku.
Aku Allah itu, bukan yang lain Allah. Gitu loh. Ini selaras dengan hadis yang pernah aku sampaikan ketika Kanjeng Nabi Muhammad ditanya berapa jumlah para nabi itu. Yang itu kalau totalnya itu 100.000 dan 24.000, sehingga 124.000, dan seutama-utamanya yang keluar dari yang 124.000 itu, tolong dikonfirmasi hadisnya kalau salah. Ingat tuh 124.000. Yang kita ketahui kan hanya berapa? 25 atau berapa gitu. Itu dari lisannya itu semua mengatakan la ilaha illallah. Tauhid semua. Sekarang kalau otak lu puyeng, tanya aja sama saudaramu Yahudi. Mereka itu menyembah ehad itu seperti apa? Apakah itu tunggal atau tritunggal? Tanya sama mereka supaya kamu tahu. Ya. Oke. Ini tentang tasrif dari ahad ke tauhid. Nah, lihat videonya ya. Aku hanya menginformasikan sekilas karena itu bukan menjadi stressing point kita ya. Bentar, mana lab gue tadi? Oh, ini. Ya. Itu yang surat Anbiya. Ya. Jadi semua para nabi itu bertauhid. Gitu loh ya. Kenapa aku jelaskan dari surat Al-Anbiya dulu, nggak langsung Az-Zukhruf? Ya nggak bisa, karena nanti ada kaitannya. Ya. Oke, yang di TikTok tolong bantu tap-tap ya, supaya nggak rungkat. Tolong bantu tap-tap supaya tidak rungkat. Oke. Sekarang ayat yang ke-92 ya, 92. Kamu juga buka Quran gini supaya kalau aku kan bisa juga aku salah kutip kayak salah apa kayak kamu bisa membenarkan, meluruskan. 92 ya. 92. Sesungguhnya ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Agama yang satu. Gitu loh. Ya. Ini agama yang satu. Agama kamu semua, agama yang satu. Yaitu apa? Dinullah. Din, aturan hidup yang berasal dari Allah. Agama yang satu. Agama yang satu nanti dipahami Islam. Terus semua nabi beragama Islam. Terus bilang, wah Gus Beti ini berbahaya goblok gue. Ikuti kajian Gus Beti, videonya kan sudah siap, sudah kamu tinggal nonton aja, jangan lu ngoceh, lu goblok. Lihat dulu penjelasan Gus Beti bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam. Lalu lu sodorkan ame gue ayat inna dina indallahi Islam. Itu sudah aku jelaskan, inna dina indallahi Islam. Makanya nggak bisa, aku kadang-kadang gimana ya, nggak bisa kalau nonton kajian Gus Beti satu video terus otak lu itu mau mengkritik, nggak bisa. Lu tonton dulu, kalau dia 10 seri lu habisin, baru lu ngomong. Kalau lu mau membantah gue dengan mengatakan semua nabi beragama Islam, lu ajukan ayat inna dina indallahi Islam. Sama aja lu ngajak gue, misalkan gue ini ya mau ke Jakarta sampai Jogja, lu ajak balik ke Malang, ke Batu. Kan mending gue tinggalkan. Moka, jangan lari-lari situ sayang. Lihat tempos delikti. Kapan inna dina indallahi Islam itu? Gitu loh.
Moka ini paling atraktif ya, lari sana lari sini. Kapan? Lu kira sejak dulu dulu Islam belum ada kok. Jadi dimulai Mila tak Abraham, Mila Ibrahim, baru Yahudi saudara tua kita, baru Nasrani saudara tua kita berikutnya, yang kemudian Nasrani itu bermetamorfosis gitu kan lah ya, menjadi Kristen, ada Katolik, Protestan, itu dua besar. Sedangkan kalau di derivasi lagi itu menjadi banyak aliran-aliran, baru Islam. Nah, gue nggak berbicara yang Kristennya, gue berbicara yang Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Supaya otak lu gampang. Ini semua agama yang satu, bersumber dari satu yaitu Allah, dinullah. Agama pewahyuan bukan agama pencarian. Agama pencarian itu namanya agama produk budaya. Dia mencari. Yang namanya mencari bisa ketemu, bisa enggak. Kalau dikasih, pasti ketemu karena dikasih. Pewahyuan itu dikasih, dia top down dari atas ke bawah. Kalau itu pewahyuan. Kalau mencari dia bottom up dari bawah ke atas, mencari dia. Ya bisa ketemu bisa enggak. Gitu loh. Jangan lu bantah gue pakai inatina indalohi Islam, itu sudah gue jelasin. Setelah nanti proklamasi hari ini bukan hari lalu, aku ridho Islam jadi agamamu. Nah di situ semua dinullah selesai. Harus to be Muslim. So, saat itulah Muslim itu Islam, Islam itu Muslim. Lihat penjelasannya di sana sudah ada, videonya sudah siap. Nggak tahu ada berapa seri itu. Kon goblok. Aku kadang-kadang kesel. Lu goblok mbok, jangan gitu dong. Lihat dulu video kajian gue seperti itu. Semua seri baru lu ngomong. Jangan bilang-bilang ini bahaya, ini menentang ulama. Ya memang orang gue baru, bukan ulama. Ya. Jadi dinullah itu agama yang satu ya. Satu sumber dari mulai Milata Abraham, Yahudi, Nasrani. Ini dinullah semua. Kemudian ditutup oleh Islam. Satu dan sesembahnya satu, yaitu ehad atau ahad. Nggak ada tritunggal, nggak ada di sini. Itu loh. Nah nanti tempus delictinya itu ada yang disebut abrogasi. Yang kemudian itu melanjutkan dan meluruskan yang lalu. Ya namanya kan sudah ditinggal nabinya sekian ratus tahun. Ada penyimpangan-penyimpangan. Nah diluruskan oleh nabi berikutnya. Kan Nabi Muhammad bilang, gue bukan nabi baru. Sudah ada nabi-nabi sebelum gue. Kan bahasa gue gitu ya. Nabi Muhammad itu jangan lu kira nabi baru, belum ada nabi sebelum. Enggak. Nabi Muhammad itu justru yang namanya katam, penutup. Mesti ada yang mendahului. Tapi repot kalau nggak tahu apa itu Islam, apa itu Muslim. Nanti setiap Muslim dia bilang Islam. Orang Nabi Ibrahim aja sejak dulu kamu pengikutnya Nabi Ibrahim tuh ya di surat Al-Had, surat Haji ya. Kamu buka di akhir itu. Sejak dulu kamu disebut Muslim. Cuma kan otakmu itu geblek, kalau Muslim mesti Islam. Belum tentu. Muslim itu bisa ditasrif dari salama. Dari Islam sama dengan Iqra. Iqra bisa dari Qoro'a, bisa dari Quran. Gitu loh. Ya. Bismillah. Tolong bantu tap-tap ya. Gak tahu jeluntrungnya tiba-tiba mau nyangga pakai inadina indalohi Islam. Lihat dulu tempus delictinya. Ya. Oke. Ya, jadi yang ke-92 itu tentang dinullah. Agama yang satu, menyembah yang satu, bersumber dari satu sumber gitu loh. Cuma nanti syariatnya ya beda-beda. Syariat Kanjeng Nabi
Musa, syariat Kanjeng Nabi Ibrahim gitu ya. Kanjeng Nabi Isa, terus kita terakhir penutup Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Ya. Oke. Sekarang yang 98. Yang 98 ya. Sesungguhnya, nah, ini ya. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah makanan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Itu 98. Apa yang kamu sembah selain Allah dan kamu, jadi yang menyembah selain Allah dan yang disembah selain Allah, itu nanti jadi makanan jahanam itu. Dan kamu kekal di dalamnya. Ini pakai apa ini ya? Kamu kekal di dalamnya. Ya. Sesungguhnya kamu ya, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk di dalamnya gitu ya. Kekal di dalamnya itu yang 99 salah baca tadi ya. Ya. Jadi khalidun itu kekal ya. Itu kalau kita lanjutkan di 98, andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Khalidun. Khalidun itu kekal abadan. Nah, nanti dari sini timbul pertanyaan dan itu debatnya seru, tapi jangan sekarang dulu. Karena otak-otak yang masih geblek-geblek ini, ada orang masuk neraka, nanti dicuci, nanti terus masuk surga. Jadi dicelupin dulu ke neraka di pembersihan, ya katakanlah 10 tahun gitu ya. Setelah bersih nanti dia masuk surga. Itu didukung Quran nih enggak itu pernyataan gitu. Dulu kalau kecil kita ngaji kan seperti itu. Ya nggak apa-apa sih orang masih kecil kok. Tapi sekarang lu kan sudah gerang daplok kata orang Jawa. Masa otak lu masih otak sepeda roda 3? Ya kalau masih kecil kita naik sepeda roda 3 nggak apalah. Sekarang sudah dewasa naik sepeda roda 2 gitu loh. Ada expand. Dulu kan gitu ya. Ya. Dicuci dulu di neraka, saya sudah bersih nanti masuk di surga. Itu didukung Quran ini enggak? Apakah Al-Quran mengatakan begitu atau Al-Quran mengatakan sebaliknya? Kalau kamu ke neraka ya khalidun ya. Kalau kamu ke surga ya khalidun. Gitu loh. Enggak ada main celup-celupan seperti teh celup itu enggak ada. Ya. Tapi ini sekedar informasi aja, kita belum membahasnya secara spesifik supaya otakmu langsung berputar untuk berpikir, oh iya ya, gitu loh, oh iya ya, lah aku ini hanya men-trigger, nanti kamu cari gitu loh, men-trigger supaya kamu pakai otak, nggak pakai dengkul. Beragama itu, berislam itu pakai otak, nggak pakai dengkul, ya. Oke, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Jadi kamu dan yang kamu sembah selain Allah neraka. Gitu loh maksudnya ya. Nih. Penyembah plus sesembahan. Tulisan gue ini tulisan dokter ya, lu kalau nggak perhatikan sulit bacanya. Itu jahanam itu, neraka. Nah ini semua
Semangatnya itu kepada Allah yang ahad, Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal. Ah, gimana kamu? Kalau saudara Yahudi kita itu ehad, gimana tulisannya ya? Ehad. Ini Ibraniun, Arabiunnya ahad. Nanti ada lagi wahid. Itu Arabiunnya. Ibraniunnya yahid. Nah, nanti yang geblek-geblek itu mereka bermainnya di sana, bermain kata-katanya. Kalau ehad itu, wah, gitu dia jelasinnya itu. Kalau dalam debat, kalau ehad itu bukan satu. Kalau satu itu yahid. Karena dia pahamnya Tritunggal, dia tidak mau. Ini akan menjadi dia giring menjadi satu kesatuan. Kalau dia ngomong gitu di depan gue ngomong, palelu. Lu tanya sama Yahudi sana, lu tanya sama Israel sana, apakah mereka memahami ehad itu berbilang? Ehad ya ehad, tunggal ya tunggal. Cuman yang diceritain mau aja. Kalau ada cerita, ada informasi, walaupun dari seperti gue memberikan penjelasan, lu jangan terus telan, lu juga harus lakukan cross check, bener nggak yang gue seperti sampaikan gitu loh. Begitu juga kalau kita ketemu kiai ngomong, cross check kemana? Ke Al-Quran. Ada pendeta, ada romo ngomong, cross check kemana? Ke Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita kan perjanjian terakhir. Gitu. Ya. Kalau nggak sepakat, sampaikan dengan hormat. Mohon maaf Pak Yai, mohon maaf Pak Pendeta, mohon maaf Romo ya, kalau Katolik sepertinya kok saya berbeda pendapat ya tentang ayat ini. Nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada yang bilang ehad sama yahid itu, kalau yahid itu satu tunggal, kalau ehad itu himpunan ya, di dalam satu itu ada satu kesatuan. Itu jangan gampang percaya. Apa itu benar? Maybe yes, maybe no. Ya tanya kepada orang Yahudi. Karena Shema o Israelu ya, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, 750 tahun sebelum baginda Yesus tiba, itu sudah disampaikan oleh baginda Musa kepada bangsa Israel, dan mereka tidak memahami Tritunggal. Tetap tunggal gitu loh. Bagaimana mau bermain kata-kata antara Ehad dan Yahid? Kan tidak logik. Minum dulu ya. Bismillah. Kalau yang di live-nya yang di YouTube, kalau audionya insya Allah jelas ya. Kalau videonya kurang jelas nanti kan